sesuatu yang terjadi di sekolah Bapak. Jadi saya mau bertanya nih, Bapak jadi kepala sekolah berapa tahun Pak? Ya, Bapak jadi kepala sekolah di SD ini sudah lebih kurang 8 tahun ya, semenjak tahun 2015. Ya Pak, mungkin ada kasus-kasus, pasti banyak nih Pak ya, kasus-kasus yang pernah diselesaikan. Kira-kira bisa diceritakan bagian mana mungkin yang menarik menurut Bapak dari kasus-kasus yang banyak tersebut? Ya, tentunya di sekolah banyak sekali kasus-kasus tentang siswa kita, tapi ada kasus yang perlu perhatian yang lebih. Misalnya ada kasus anak yang sekolahnya itu bisa tidak penuh 1 minggu, ya kadang per hari, ya. Nah, ini kasus dan kejadian ini bukan tiba-tiba, tapi berlarut-larut gitu. Ya, misalnya kasus di kelas 5 itu ada kasus yang anaknya masuk sekolah tuh 4 atau 3 hari seminggu. Nah, kasus ini setelah kita perhatikan di wali kelasnya, ya, identifikasi, saya tanya wali kelasnya, memang anak ini jarang sekali masuk sekolah, ya. Nah, setelah kita identifikasi, kita selidiki, rupanya anak ini menjaga adiknya di rumah. Kadang dibawa oleh orang tuanya untuk membantunya dalam pekerjaan. Kerjaan Bapaknya apa Pak? Ya, pekerjaan bapaknya ini nelayan. Ya, Berarti ke laut Pak ya? ke laut, mungkin juga ke laut karena bapaknya ini ke lautnya sendirian. Ini kejadian anak di kelas 5. Berarti anak laki-laki Pak ya? Ya, anak laki-laki. Ya baik Bapak, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kalau kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, kalau kita lihat identifikasi kedua anak ini sangat sama pentingnya bagi anak, ya. Pertama, anak ini membantu orang tuanya di samping kewajibannya sekolah, ya. Ini perlu penanganan khusus sebenarnya. Ya, Bapak sebenarnya benar dengan tujuan Bapak supaya anak sekolah, orang tuanya juga Ya, benar. Ya. Ya seperti itu Pak ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Kita yang pertama kita lihat dulu nanti kasus ini, kemudian kita adakan rapat guru, kemudian kita panggil wali muridnya untuk berkolaborasi, kita berkomunikasi dengan baik kedua pihak, pertama orang tuanya, agar anak ini jangan berlarut-larut seperti yang kejadian seperti ini. Baik Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, kita harus berkolaborasi, ya, jadi duduk bersama bagaimana mengatasi permasalahan ini, ya. Kita jelaskan kepada orang tuanya, ya. Kita hadapkan dengan terutama ke wali kelasnya, ya. Nah, itu. Baik. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif sekali dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut dilema etika? Ya, yang sangat efektif, kita harus berkomunikasi kepada orang tuanya, kemudian berkolaborasi dengan guru agar permasalahan ini cepat selesai, ya. Jelas kita adakan berkomunikasi dengan orang tuanya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira keputusan yang diambil dari hasil komunikasi apa? Yang terhadap anak yang tadi? Maka keputusan anak ini
kita tekankan untuk tetap sekolah seperti jadwal sekolah dalam seminggu itu 6 hari, maka anak tidak boleh lagi tinggal tidak mengikuti pelajaran atau tidak boleh lagi sekolah seminggu 4 atau 3 hari. Baik. Apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak? Ya, tantangan terutama dengan orang tuanya. Ya, memang orang tuanya ini membutuhkan anak untuk membantu kegiatan mereka. Tapi setelah kita adakan komunikasi dengan baik, ya, maka mereka mau. Ya, tantangannya itu memang harus berat komunikasi. Memang ada tantangan dari pihak luar, ya, misalnya dari masyarakat. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau awalnya kita datangi dulu wali muridnya, kemudian kita panggil bersama, kita selesaikan dengan segera dengan berhadapan dengan semua guru, berkomunikasi bersama, berkolaborasi, sehingga kedua belah pihak, terutama wali muridnya, orang tuanya, tidak keberatan. Dan mau menerima Ya, konsekuensinya nih Pak mau ya? menerima konsekuensinya. Istilahnya tidak lagi membawa anaknya untuk membantu mereka. Baik Pak. Mungkin ada Pak seseorang Pak yang Bapak libatkan atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, yang dapat membantu kita mengambil keputusan, ya, yang pertama pihak-pihak wali murid yang sangat sangat disegani, ya, terutama di guru. Kalau guru itu adalah guru-guru yang senior, kita libatkan, ya, yang sudah lama mengajar di sekolah, termasuk komite sekolah yang juga berperan penting. Ya Pak, ini pertanyaan terakhirnya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa Pak yang kira-kira dapat kita petik dari pengalaman-pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam hal kasus dilema etika seperti ini? Ya, pengalaman kita, ya, ini sangat berharga sekali agar kasus-kasus sekolah ini jangan merugikan kedua belah pihak, terutama sekolah. Jadi jika ada kasus-kasus di sekolah, kita cepat selesaikan dengan segera. Ya. Baik Bapak, mungkin sekian wawancara saya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua dapat hikmahnya untuk pembicaraan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak sempatkan. Pokoknya ribuan terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara sebentar. Sebelumnya berapa tahun Pak Bapak jadi kepala sekolah? 16 tahun. 16 tahun. Waktu yang lama sekali Pak ya. Baik Pak, mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah mungkin ada kasus-kasus yang pernah dialami oleh Bapak? Kasus apa ya? Kasus yang mengenai dilema etika, entah itu rujukan moral. Mungkin ada yang menarik menurut Bapak bisa diceritakan? Mungkin maksudnya kasus anak, apa kasus guru atau orang tua ya? Ya jelas ada lah, kalau 16 tahun kan cukup lama kan. Iya, iya. Pasti ada lah, kasus moral ada, kasus etika ada ya. Tapi ada kasus yang saya menarik ya.
kayaknya ini ada seorang anak didik saya, anaknya pintar, kalau sekolah bersemangat, tapi ada kendala bahwa anak ini ada mengidap penyakit, jadi dia tidak bisa kalau seminggu itu 6 hari, paling banyak maksudnya 3 hari. Oh, tidak bisa full ya? Tidak bisa full kan, nah, karena kondisinya tadi. Iya. Kalau bicara masalah keadilan dengan yang lain mungkin tidak adil kan. Iya. Yang lain harus 6 hari, ini cuma bisa 3 hari. Itulah namanya kasus lah. Iya, Harus iya. kita selesaikan mana baiknya. Iya. Jadi selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi, oh ini kasusnya berkenaan dilema etika, kasus yang satunya itu rujukan moral. Dari mana Bapak bisa mengidentifikasi kasus tersebut? Kalau moral ini kayaknya kasus-kasus dari internal sekolah, ada pihak lain yang ngajak gitu kan, Oh, iya, iya. yang menurut kita ini tidak pantas, bukan untuk saya itu, cuman karena dia dari luar yang katakan dari luar sekolah atau tokoh masyarakat apa orang-orang sekitar kita yang menginginkan sesuatu yang menurut kita tidak benar, memang kita tidak bisa langsung tidak benar gitu kan. Ada kiat-kiat yang kita sampaikan bahwa ini tidak benar, tapi dia tidak tersinggung ya. Berarti ada nilai salah dan benar itu Iya, jelas sekali jelas ya. ada kan. Nah, cuman kita kan namanya di sekolah ada lingkungan, tidak langsung apalagi orang berpengaruh atau bilang tidak benar, itu kan pasti berpengaruh di Iya. sekolah kan. Nah, tapi kita harus bisa menyelesaikan itu bagaimana sehingga dia menyadari itu tidak benar dan dia tidak ngotot. Iya. Kalau masalah etika ini biasanya dari pihak sekolah benar, tapi dari orang tuanya benar juga gitu. Seperti Iya, kasus iya. tadi, anak Iya. ini menurut peraturan sekolah harus 6 hari full. Tapi karena kondisinya tidak bisa, kita paksakan memang tidak bisa, dan ada permintaan dari orang tuanya kalau anak ini dipaksakan akan tetap lebih fatal. Iya. Karena sakitnya tadi. Karena sakit tadi. Iya. Ya, itu kasusnya di kelas 5 ya. Ada anaknya pria, tapi dia ini sakit epilepsi ya Pak? Epilepsi ya, sakit Epilepsi, ayam. anak saya. Iya. Ini kalau anak ini dipaksa terus datang sampai SMA, cuma ini di sekolah. Baik, berarti bisa dibedakan kasus-kasus yang masuk di dalam etika, masuk juga di kasus pendidikan moral. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, bahkan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi pertama memang kita lihat kondisi anak ya. Iya. Kalau tadi sakit kan, Iya. anak ini diperhatikan apa memang betul-betul sakit atau cuma rekayasa dari orang tuanya. Iya. Nah, tentu kita tidak sembarangan kan. Nah, pertama kita selidiki ke anak ini memang tanya murid, tanya gurunya, anak ini memang penyakitan tidak. Ya, biasanya kok ada pernyataan jujur dari wali muridnya, iya Pak, anak ini memang sakit tapi pintar gitu. Iya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Ada cemburu tak kalau tidak datang ke sini enak nian gitu kan bahasanya. Dia cuma 3 hari, itu 6 hari. Iya. Kan pertama kita harus lihat anaknya, kedua panggil orang tuanya, ketiga tanya gurunya apa memang benar. Dan kalau perlu ada dukungan surat resmi lah dari dokter lah. Iya. Supaya tidak cuma diomong, tapi ada bukti fisik dari dokter. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa anak ini memang betul-betul sakit. Jadi langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Biasanya kan gini,
pertimbangan pihak sekolah ini bagaimana anak ini bisa berhasil walaupun kondisinya seperti ini. Iya. Itu kita harus memang panggil orang tuanya, panggil gurunya, panggil guru lain bahwa kasus anak ini adalah tidak sakit. Nah, permohonan orang tuanya, anak ini tidak bisa masuk setiap hari. Gitu. Kalau dipaksakan setiap hari itu dari di rumah, dari sekolah atau rumah. Jadi kita beri pemahaman pada guru lain memang kondisi anak tidak bisa. Namun kan kita tidak bisa begitu saja kan? Iya. Nah, bagaimana pilihannya? Ya anak ini boleh tidak hadir, tapi dikasih tugas tambahan gitu kan? Supaya jangan dia nanti terlalu tertinggal dengan yang lain. Kadang-kadang kan, walaupun pintar kalau tidak belajar kan, Iya. bisa kan juga. Nah, salah satunya ditambah tugas tambahan. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, apalagi seperti yang kasus dicontohkan di awal tadi, efektivitasnya. Biasanya saya biasanya ada rapat ya, Iya. ada rapat mengambil keputusan supaya nanti jangan ada yang merasa dirugikan atau ada yang apa aku udah kasih tahu. Iya, kan gitu kan, transparan ya, pokoknya terbuka dengan semua orang dengan warga sekolah lah. Iya. Warga sekolah atau kalau ada masyarakat ya dikasih tahu loh. Dan sebelum itu biasanya ada wakil kepala sekolah, ada guru-guru senior yang bisa kita ada bicara di kasus ini gimana bagusnya ya, bisa agar guru ini bisa mengasih pertimbangan dan apa namanya saran-saran sehingga nanti dalam rapat bisa ambil keputusan yang terbaik. Ya. Karena kalau langsung di dalam rapat biasanya terlalu lama itu. Ada pendapat ini itu terlalu lama. Tapi kalau sudah yang tidak ada bicara itu mungkin sudah diarahkan. Karena dalam cuma tadi kan mau efektif kan, dalam waktu yang tidak terlalu lama tapi cuma kesepakatan. Mungkin ada tantangan dalam pengambilan keputusan. Nah pasti setiap orang kan beda. Iya. Ada kadang-kadang setuju, ada yang kadang tidak setuju, ada setengah setuju kan. Iya. Nah itulah perlunya rapat. Dalam rapat itulah kita jelaskan masalah bahwa anaknya seperti ini. Kalau kita paksakan seperti ini, ya. Iya. Nah kalau kita paksakan lagi anaknya bakal tidak sekolah. Sedangkan masalah kita sekarang kan anak tidak boleh tidak sekolah. Iya. Itu harus kita sadarkan juga dengan guru-guru yang lain. Wah anaknya bukan semata-mata karena pemilih, kenapa? Memang kondisi. Dan biasanya guru mau paham. Iya. Mungkin ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika seperti ini. Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan itu? Kan dilema etika kan bukan sakit kan? Iya. Macam-macam kan? Angkat kebetulan kita angkat ini masalah sakit. Iya. Nah, kalau masalah jadwal khusus tidak ada. Tapi kita bisa melihat sejauh seberat mana masalah ini. Kalau memang harus diselesaikan secepat mungkin harus di tempat, ya harus. Waktu itu juga kita putuskan. Tapi kalau masih ada perlu pertimbangan, ada waktu untuk pertimbangkan, ada waktu untuk dimusyawarahkan, itu lebih baik daripada terburu-buru kan. Iya. Apalagi dengan emosi. Iya. Karena keputusan yang emosi itu sering menimbulkan penyesalan. Iya. Itu kalau saya seperti itu, lihat kasusnya apakah detail apa memang bisa ditunda dulu gitu kan. Iya. Ada mungkin seseorang Pak yang bisa diajak bertukar pikiran, mungkin faktor-faktor apa yang selama ini sangat memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan tadi. Mungkin seseorang terlibat atau seperti apa? Wah, bukan seorang, beberapa orang. Beberapa orang. Kalau seorang kan mungkin kita lihat juga kalau membutuhkan masalah itu tidak bisa bayar orang yang setuju. Kita ambil juga orang yang tidak setuju. Ini gimana? Dari dua orang ini kita bisa ambil, ya. Kalau yang setuju kan, kadang-kadang kan ambil juga yang tidak setuju, kita tanya alasan tidak setujunya kenapa. Dari itu
kita bisa pertimbangkan dengan nanti kalau waktu keputusan itu bisa diterima semua orang. Jadi memang harus ada waktu sebelum kita memutuskan di rapat, memang ada orang yang harus kita panggil dulu. Kedepannya biasanya guru-guru semua ya. Atau yang guru-guru yang biasanya membangkang, orang rapat itu suka mangkang. Kita panggil dulu sebelum rapat, sehingga nanti waktu rapat dia tidak makin Iya. Nggak makin panjang Iya, urusannya. urusannya kan kacau. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Ya. Pengalaman pertama kita dalam menghadapi kasus harus tenang. Tidak boleh orang emosi, kita emosi juga. Iya. Itu bukan lain. Iya. Dilihat kasus, kalau harus tenang, harus bijak, harus mengucapkan kata-kata yang memberi hikmat, sehingga kalau ada serangan kita dengan menyerang dulu, dengarkan dulu. Setelah kita tahu serangannya kan kita cari pantesannya kan. Iya. Orang ini masalah ini, artinya kalau ada masalah pertama harus mendengar, kedua melihat, mempertimbangkan, memutuskan. Itu rasa saya itu solusi yang terbaik. Tidak mesta-mesta, aku kalau sekolah anak apa kau? Tidak begitu. Kalau sekolah yang bagus ya harus mendengar, melihat, mempertimbangkan. Baru Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk melakukan wawancara. Banyak sekali yang bisa saya dapatkan dari wawancara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih Pak. saya juga Mudah-mudahan jadi berharap pengalaman bagi saya. ya mana bisa jadi pimpinan kan. Tapi kalau ada kasus jangan panik, jangan terburu-buru, kita hadapi dengan tenang. Insya Allah sesuai, nanti ada jalan. Ya, mudah-mudahan tugasnya bisa selesai dengan baik dan sukses nanti untuk mengacarkan. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum.